Kalau mikir-mikir statementnya Profesor Amin Rais, saya sih jadi bingung dan mungkin perlu sekolah lagi untuk memahami cara seorang guru besar, profesor, menarik sebuah kesimpulan. Pasalnya, beliau dalam tayangan YouTube-nya menyampaikan bahwa 100% pembangunan ibu kota negara mangkrak. Dari mana ilmu penarikan kesimpulan seperti ini? Bukan partai politik. Ya, selamat datang teman-teman di obrolan kita sore hari ini. Masih di bumi, pasir di bumi. Ya, atmosfernya IKN. Kita kembali mau bahas soal profesor ya, yang menurut saya dalam tayangan yang sekilas saya tonton, artinya saya tongkrongi beberapa waktu untuk melihat argumen-argumen yang disampaikan oleh Profesor Amin Rais, yang menyampaikan satu argumentasi yang tidak memberikan ruang ya, kalau dalam konteks penarikan kesimpulan atau katakanlah kajian-kajian tertentu. Tentu kita akan lihat misalkan dari perspektif yang teori lawas saja ya, analisis SWOT ya, strength, weak, opportunity dan treatment ya. Artinya ketika kita menganalisis sebuah objek analisis, tentu kita akan menghadirkan perspektif, bukan hanya bicara tentang potensi kelemahan dan ancamannya saja, tapi kita bicara tentang potensi, peluang yang ada, dan bicara tentang aspek ya, kekuatan dari satu objek yang kita analisis. Kalau kita bicara tentang IKN, artinya kita berbicara tentang apa opportunity, apa peluang-peluang yang bisa ya, disampaikan kepada publik ya, bahwa ada transisi ibu kota negara yang baru yang membuka ruang transformasi dan hadirnya peluang-peluang yang bahkan dalam 100, 200, 300 tahun nanti tidak akan pernah bisa hadir. Ya, ketika kita bicara tentang momentum terbaiknya, IKN yang sudah digarap itu potensial merupakan sebuah momentum terbaik bagi bangsa Indonesia. Nah, tentu setidaknya kita bicara tentang kekuatan dari kebijakan pemindahan ibu kota negara itu. Jadi ketika lihat mendengarkan argumentasi seorang profesor, yang belakangan ini profesor-profesor yang berkumpul menjadi sebuah katakanlah kelompok yang menurut saya harusnya bisa objektif, karena hakikat seorang profesor itu harusnya objektif di dalam memberikan sebuah ya argumentasi atau hasil dari analisis yang dikerjakan. Tetapi Profesor Amin Rais dalam posisi ini menerangkan sesuatu, menjelaskan sesuatu terkait IKN yang menurut saya sulit untuk bisa diikuti nalarnya, akal sehatnya. Karena ketika bicara tentang 100% IKN mangkrak, di tengah-tengah kenyataan bahwa IKN ini sedang ya, dilakukan percepatan pembangunan untuk bisa menghadirkan suatu upacara yang bersejarah bagi Indonesia di 17 Agustus nanti, ini kan menandakan bahwa ketidakmangkrakan gitu. Jadi tesis dari Prof. Amin Rais terkait dengan 100% mangkrak sulit untuk bisa diterima ya. Mau mengatakan bahwa itu mustahil, pasti dan sebagainya, saya kira tidak ada yang mustahil bagi seorang pemimpin yang memiliki ambisi yang didukung oleh mayoritas masyarakat ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin bagi seorang yang punya impian, yang memiliki kemampuan visioner terkait dengan bangsa dan negara ini. Dan itu bukan berarti mengatakan kalau orang lain tidak mampu melihat sesuatu dan Jokowi bisa melihat sesuatu, itu bukan berarti itu tidak terjadi, itu tidak ada barangnya atau sesuatu. Seorang pemimpin memiliki kemampuan, daya jelajah, daya lihat yang seringkali tidak bisa dilihat oleh orang-orang lain yang tidak berjiwa pemimpin. Apalagi kalau berjiwa hanya memiliki jiwa roh pengkritik ya. Makanya agak sulit bagi Profesor Amin Rais bisa kemudian berpikir secara objektif dalam hal ini. Come on, Prof ya. Memang belakangan ini saya sendiri merasa ya bahwa
kita sebagai orang yang belajar secara akademik, ya saya sendiri pada tingkatan ini merasa bahwa era disruptif ini telah menghantarkan pada sebuah level di mana seolah-olah kita empty ya, sudah nggak punya keilmuan lagi karena era artificial intelligence ini ya, kecanggihan teknologi menghantarkan orang kemudian mengalami satu fase yang disebut dengan kematian kepakaran. Dan ini bisa saja dimaksudkan kematian keprofesoran. Jadi banyak profesor yang mati karena apa? Satu, ilmunya tidak berkembang karena dia memakai ilmu yang lama sehingga ya seperti prof yang lain mengalami ketidakmampuan lagi untuk memperbaharui wawasannya, teorinya, ya pandangan-pandangan termutakhirnya. Nah, ini juga kena pada diri saya. Artinya saya berpikir memang ada sebuah fase yang harus kita perbaharui ya. Karena kita tidak bisa mengandalkan ijazah, tidak bisa mengandalkan gelar. Yang bisa kita andalkan adalah kemauan untuk mau berubah dan selalu objektif di dalam konteks menilai sesuatu. Nah, kalau kita bicara tentang kacamata hitam, kacamata kuda, kacamata apapun namanya, kalau hanya bicara tentang kepentingan kelompok, kepentingan apalagi kalau sudah terjun pada politik praktis, agak sulit kita menghadirkan seorang profesor, guru besar, akademisi yang mampu menghadirkan analisis-analisis yang sifatnya seimbang, analisis-analisis yang mampu mengedepankan semua unsur-unsur yang ada, seperti yang tadi kita sebutkan ketika kita meminjam perspektif teori SWOT ya, analisis SWOT ya. Dan di mata seorang Profesor Amin Rais semuanya adalah analisis yang bicara tentang weakness-nya, kelemahannya, treatment-nya, ancamannya. Jadi melupakan kekuatan dan apa yang disebut dengan opportunity. Jadi Prof Amin Rais, kita masih berharap sampaikanlah argumen-argumen yang ya rasional ya. Kalau mau menganalisis IKN dan kehadiran investor yang 190 tahun, 100 tahun itu, ya silakan saja disampaikan dalam perspektif yang berbeda. Kalau bukan bicara tentang nanti kita sudah jadi belatung dan sebagainya, ya jelaslah. Ya karena investasi itu bukan menyangkut tentang generasi kita. Ya investasi itu bisa 10 generasi ke depan, 20 generasi ke depan. Sehingga ketika kita mentesiskan tentang argumentasi yang hanya 1-2 generasi, saya kira itu bukanlah datang dari pikiran yang visioner, apalagi kalau bicara tentang super mega proyek yang kita sebut sebagai ibu kota Nusantara yang akan menjadi titik pijakan baru kita untuk mencapai level kemajuan dalam membangun NKRI yang membawa kita pada Indonesia emas. So, teman-teman, yuk mari kita hadirkan sebuah perspektif yang objektif, yang bernalar dan penuh dengan akal sehat. Bukan partai politik.